Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video sebelumnya gue udah membahas bagaimana nasib tentara Jerman setelah kalah dalam pertempuran di PD2 kayak gitu. Dan di video kali ini gue akan membahas bagaimana nasib tentara Jepang setelah kalah di pertempuran ketika era-era tahun 1939 sampai tahun 1945 nih guys. Di pertempuran PD2. Pada saat itu Jepang menginvasi lebih dulu geng, secara real gitu kan. Karena pada saat itu Jepang menginvasi negara-negara di sekitarnya, itu dimulai dari Korea, terus Cina, dan berlanjut ke Asia Tenggara, Asia Barat gitu kan. Ketika tahun 1937. Cuman secara resmi dia menjajah wilayah-wilayah di Asia itu pada tahun 1941 geng. Atau 2 tahun lebih lambat dari negara Jerman kayak gitu yang selaku sekutunya di PD2 kayak gitu. Pada saat itu Jepang menginvasi sangat cepat geng. Kenapa gue bilang sangat cepat? Karena pada kurun waktu 4 sampai 5 tahun lah dia itu sudah menguasai 85% wilayah-wilayah di Asia kayak gitu geng. Kenapa gue bilang lebih cepat? Karena kalau dibandingkan dengan Jerman gitu kan. Kalau Jerman itu kan wilayahnya, maksudnya wilayah yang dia tuju gitu kan, yang dia mau invasi gitu kan, wilayahnya hanya satu jalur gitu geng, yaitu jalur darat. Kalau Jepang itu kan 2 jalur geng, darat sama laut kayak gitu. Jadi kalau Jepang itu pasti melewati perairan kayak gitu geng. Setelah itu mereka melewati daratan sebentar, habis itu baru tuh mereka nyampe ke wilayah yang dia tuju gitu, atau yang dia mau invasi kayak gitu geng. Ya intinya dia lebih berat gitu kan tantangannya, karena medannya air kayak gitu kan. Pada saat itu ketika tahun 1945 ada sebagian tentara Jepang dan petinggi-petinggi Jepang yang tinggal di China kayak gitu kan. Dan pada saat itu ada seorang petinggi Jepang, salah satunya itu bernama Hatao geng. Hatao itu tinggal di Cina dengan keluarganya gitu, dengan istri dan juga 4 orang anaknya kayak gitu geng. Dan pada saat itu ketika Jepang di ujung tanduk nih geng, Uni Soviet juga udah mulai menyisir nih geng, menyisir wilayah-wilayah bekas jajahan Jepang kayak gitu geng. Kenapa? Karena dia pastinya mau mau membalas dendam lah kayak gitu geng. Kenapa membalas dendam? Karena kan negaranya juga kan ada sebagian kecil yang dicaplok atau diinvasi oleh Jepang kayak gitu, yaitu wilayah Manchukuo atau Manchuria kayak gitu, di ujung timur sana. Ya otomatis ketika Jepang kalah, pasti kan Uni Soviet tahu nih beritanya nih. Pasti Uni Soviet menugaskan beberapa tentaranya untuk menyisir gitu kan. Pada saat itu Uni Soviet pun berhasil menyisir area Cina dan juga menawan nih geng beberapa tentara dan juga petinggi-petinggi Jepang, salah satunya adalah Hatao tuh geng. Sebenarnya Hatao ini pengen kabur geng, pengen langsung ke Jepang gitu kan, dengan anak istrinya kayak gitu kan, yang sehari sebelumnya itu sudah diperintahkan untuk kabur oleh Hatao kayak gitu, karena dia udah mencium bau-bau Uni Soviet lah kayak gitu kan, bau-bau Uni Soviet yang menyisir dan mencari bekas-bekas tentara dan juga petinggi-petinggi Jepang gitu kan yang ada di Cina kayak gitu kan. Dan for info juga, Hatao ini adalah seorang yang mengerti dan fasih gitu kan bahasa Rusia geng, atau Uni Soviet dulunya itu geng. Nah pada saat itu Hatao pun tertangkap dan dia dijebloskan di penjara geng, penjara tawanan di Uni Soviet sana. Kemudian dia pun di situ dipaksa untuk menjadi pekerja paksa pastinya ya, oleh pihak Uni Soviet sana geng, untuk membuat kantor-kantor gitu kan, untuk membawa barang tambang gitu kan. Beberapa tahun berlalu pihak Jepang pun berhasil membebaskan nih geng, tapi nggak semua, sebagian tahanan Jepang itu geng. Dan di sini Hatao pastinya sangat gembira lah kayak gitu kan. Di tengah perjalanan kereta mereka pun dihentikan ya geng, oleh sebagian
petinggi Uni Soviet dan juga beberapa tentara. Kenapa? Karena di situ ada beberapa nama yang dipanggil, geng. Kenapa dipanggil? Karena tentara yang dipanggil ini atau tawanan yang dipanggil ini, mereka itu nggak boleh dulu pulang kayak gitu kan. Dan di situ termasuk Hatau juga, geng, yang tadi hampir bebas gitu kan. Di sini mereka pun dibawa lagi nih, geng, ke Siberia. Jadi lebih ekstrim lagi nih medannya. Lu tahu suhu di sana berapa? Suhunya adalah minus 40 sampai 72 derajat kayak gitu. Jadi 40 kali lipat lebih dingin daripada kulkas-kulkas di rumah kita gitu kan. Karena biasanya kulkas itu kan untuk membuat membuat bongkahan es batu itu suhunya minus 1 lah, minus 1 atau minus 2 kayak gitu kan. Itu minus 42 derajat, gila kan. Di situ pun Hatau mulai mendapat pekerjaan yang lebih ekstrim pastinya, enggak, geng. Kenapa ekstrim? Karena udara dingin, makan juga cuma sekali, roti doang gitu kan ketika malam. Di samping itu mereka dipaksa kerja keras kayak gitu kan. Kerja keras untuk memenuhi kebutuhan pihak Uni Soviet kayak gitu kan. Kayak ya mirip-mirip kayak tadi lah, cuma kan suhunya beda gitu kan. Kayak membuat kantor, terus juga membuat menambang, maksudnya menambang batu bara. Nah di situ pun mulai banyak nih geng tentara-tentara Jepang yang bergelimpangan meregang nyawa pastinya. Karena kan suhunya ekstrim plus mereka kekurangan pangan kayak gitu kan. Di sini Hatau pun mulai menghibur dirinya nih, geng. Kayak misalkan kadang-kadang mereka main kasti bareng gitu kan sama tawanan lah. Juga kadang mereka selesai kerja itu mandi bareng gitu di sungai gitu. Ya di sana mereka sambil bercanda lah tipis-tipis kayak gitu, geng. Beberapa bulan berselang ataupun tiba-tiba mengalami nyeri yang hebat nih, geng, di telinganya kayak gitu. Sampai-sampai dia pun pingsan nih, geng. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit khusus tawanan kayak gitu. Setelah itu Hatau pun sembuh kembali, tetapi beberapa hari berselang dia pun sakit lagi nih, geng. Dan sakitnya lebih parah daripada sakit yang pertama tadi. Dan banyak di antara teman-teman Hatau itu kan iba ya, geng, iba dan kasihan, mereka itu protes nih, geng, kepada petinggi-petinggi sekaligus tentara Uni Soviet yang ada di situ tuh, geng. Untuk apa? Untuk membawa gitu kan, membawa Hatau ke tempat perawatan yang lebih layak gitu, geng. Ada setelah protes panjang, mereka pun tentara Uni Soviet maksud gue membawa Hatau nih, geng, ke perawatan nih, geng, tempat perawatan yang layak nih untuk Hatau kayak gitu. Nah setelah diperiksa, Hatau pun menderita kanker tenggorokan, geng, stadium akhir. Nah di situ dia pun mulai ngerasa ngerasa pasrah lagi, pastinya pasrah dan juga sangat sedih lah. Kenapa? Karena dia pun nggak bisa atau nggak ada harapan, lebih tepatnya nggak ada harapan untuk bisa pulang ke Jepang kayak gitu, untuk menemui anak dan juga istrinya lah. Dan yang menyedihkannya lagi nih, geng, beberapa bulan sebelumnya para tawanan itu kan udah diperbolehkan untuk menulis surat nih, geng. Yang mana surat itu ditunjukkan untuk keluarganya kayak gitu. Dan pada saat itu setelah Hatau tahu nih, geng, tahu penyakitnya maksud gua, yaitu kanker stadium akhir dan pastinya udah parah gitu kan, tinggal menunggu hari lah. Dia pun menulis surat nih, geng, surat wasiat atau surat terakhir lah yang akan disampaikan untuk anak dan juga istrinya di Jepang sana. Nih. Nah teman-temannya di situ membantu lah proses penulisannya dan juga mereka bahkan sampai menghafal, geng. Kenapa dihafal? Karena dikhawatirkan gitu kan surat-surat itu disita oleh pihak Uni Soviet. Makanya mereka itu menghafal. Bener aja kan beberapa hari kemudian atau meninggoy, surat itu pun disita, geng, oleh pihak Uni Soviet. Dan 10 tahun setelahnya mereka pun berhasil pulang nih, geng. Karena pihak Jepang sudah berhasil negosiasi gitu kan dengan pihak Uni Soviet, mereka pun berhasil pulang. Dan di situ istri dan juga keluarga Hatau sangat-sangat sedih, geng. Kenapa sangat sedih? Karena Hatau tinggal kabar dan tinggal nama doang gitu kan. Jadi Hataunya udah nggak bisa pulang dan jasadnya pun dikubur di sana pastinya lah, di tanah Uni Soviet kayak gitu. Dan dari cerita ini kita bisa mendapat satu pelajaran berharga nih, kayak bahwa keluarga adalah segalanya kayak gitu. Lu bayangin coba kalau lu nggak ketemu, kalau lu nggak bisa lagi ketemu nih anak istri atau orang tua lu gitu kan. Dan yang lebih mirisnya lagi, lu berada di tempat yang sangat jauh kayak gitu ya. Seperti tadi tuh yang gue ceritakan di awal durasi video ini. Oke, terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video nasib tentara Jepang setelah kalah perang ini, geng.
Buat kalian yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo belang dari sampingnya. Gue Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.